Salam sejahtera disampaikan kepada segenap pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Renungan kali ini mengangkat tema salib bertemu Enso. Bacaan dari Wahyu 21 ayat 4 dan 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan 18. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, renungan firman kali ini saya masukkan dalam kerangka percakapan imajiner dengan menampilkan dua orang lanjut usia, yaitu Tony, seorang Kristen, dengan Han, seorang penganut ajaran Zen Buddhism. Lokasi percakapan adalah rumah hospice care atau perawatan hospice, di mana para penghuninya sedang memasuki masa-masa akhir hidupnya karena penyakit mereka tidak merespon terhadap pengobatan. Kepada mereka diberikan obat-obat yang fungsinya menghilangkan ketidaknyamanan tubuh, dan juga kepada mereka diberikan dukungan psikologis untuk dapat mengatasi situasi kejiwaan yang tidak nyaman. Pada suatu sore di ruang makan, Tony yang orang Kristen menyapa Han, seorang penganut ajaran Zen. Perbedaan kepercayaan tidak menghalangi mereka untuk berteman dan bertukar pikiran. Tony pada sore itu membagikan firman Tuhan dari Wahyu 21 ayat 4 yang berbunyi, "Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, karena segala sesuatu yang lama telah berlalu." Tony mengatakan, inilah ayat yang menjadi penghiburan dan pengharapan masa depan di mana saya akan masuk sorga. Di sana tidak akan ada lagi kematian, tidak lagi kedukaan dan air mata. Boleh dikatakan itulah tempat yang indah di mana saya bersama saudara-saudara seiman Kristen lainnya akan melayani Tuhan Allah dalam suasana sukacita dan penuh penyembahan. Begitu seseorang meninggal, langsung masuk sorga di mana Allah bertahta. Babak berikutnya, pada waktu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, surga akan turun ke bumi untuk menyambut orang-orang beriman yang masih hidup, dan juga membangkitkan orang-orang Kristen yang telah meninggal, akan disambut masuk ke surga yang turun ke bumi tadi. Tony bertanya, Han, apakah Anda berminat untuk masuk surga yang kuceritakan tadi? Syaratnya adalah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang mengampuni dosa-dosa Anda, karena dia telah menjalani hukuman segala dosa-dosa kita di atas salib. Han menjawab, "Terima kasih untuk ajakanmu. Sementara ini saya sendiri masih suka berpegang kepada ajaranku." Han kemudian melanjutkan, "Sekarang perkenankan, kini giliranku membagikan kepercayaanku. Kami tidak mengenal surga seperti yang Anda paparkan tadi. Masa depan kami adalah nirvana. Nirvana adalah keadaan terbebas dari kelahiran kembali ke dunia ini. Jadi, menurut kepercayaan kami, hidup ini penuh samsara yang merujuk kepada proses kelahiran kembali yang tidak ada habisnya. Untuk mencapai pembebasan ini, pembebasan dari kelahiran kembali, kami harus hidup dengan mengatasi keinginan dan ketidaktahuan. Dalam ajaran Buddhisme, samsara dan nirvana ditentukan oleh tindakan individu itu sendiri. Ini adalah konsep karma. Tindakan baik atau buruk yang kita lakukan akan mempengaruhi kelahiran kembali kita. Tidak ada kekuatan ilahi yang menentukan kapan seseorang telah berhasil dan bebas dari kelahiran kembali. Sebaliknya, pencapaian nirvana adalah hasil dari usaha pribadi dalam meditasi, pemahaman diri, dan pengembangan kebijaksanaan. Inilah adalah proses pembersihan diri dari keinginan dan ketidaktahuan yang mengikat kita pada siklus samsara. Han katakan, menurut ajaran kami, masa depan tergantung usaha kami sendiri
mulai dari hidup sekarang. Kalau dapat saya simpulkan, menurut kepercayaanmu, Tony, sorga adalah pemberian anugerah, termasuk pengampunan dosa dan pengangkatan sebagai anak-anak Allah, pewaris surga. Kemudian Hanan bertanya kepada Tony tentang kematian yang bisa datang sewaktu-waktu. Tony dengan jujur mengatakan bahwa kadang-kadang ada rasa takut juga, karena belum pernah mengalami kematian. Sesuatu yang tidak jelas menimbulkan rasa takut, rasa cemas. Namun demikian Tony mengatakan, saya tidak tenggelam dalam rasa takut tadi. Saya makin mendekatkan diri kepada Tuhan di dalam doa, bacaan Alkitab, dan menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Dengan tindakan tadi maka rasa takut dan cemas tidak diberi tempat dalam pikiran. Pikiran dan emosi dikosongkan untuk makin memberi tempat kepada kehadiran dan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala pemikiran. Dalam lembah bayang-bayang maut, saya makin meyakini, saya makin merasakan kehadiran Tuhan yang adalah gembala yang baik, karena Tuhan Yesus adalah gembala dan saya adalah dombanya. Saya lebih merasa tenang karena ada pribadi Tuhan Yesus yang beserta dan tidak meninggalkan. Han merespon, saya juga kadang-kadang merasa takut dan cemas, tetapi diatasi dan pemikiran yang saya dapatkan dari pencerahan bahwa kematian adalah bagian alami dari kehidupan. Setiap musim berganti, setiap akhir menandai awal yang baru. Dalam Sen kami melihat kematian bukan sebagai akhir, tetapi sebagai transisi lain dalam perjalanan spiritual yang lebih besar. Setiap kehidupan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh, dan kematian hanyalah perpindahan dari satu bentuk keberadaan ke bentuk lainnya dalam siklus samsara. Kami percaya bahwa dengan terus berlatih dan mengembangkan kebijaksanaan, kami dapat mencapai nirvana yang merupakan pembebasan dari siklus kelahiran kembali dan akhir dari perjalanan itu. Merespon terhadap sharing tadi, maka Tony menjawab, dalam iman Kristen kami percaya bahwa hidup di dunia ini hanya terjadi sekali, dan setelah itu kami akan menghadap Tuhan. Surga adalah tempat di mana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi rasa sakit, atau tidak ada lagi penderitaan. Ini adalah kebahagiaan yang tidak terlukiskan, di mana kami akan bersatu kembali dengan orang-orang yang kami cintai dan hidup dalam kehadiran Tuhan selamanya. Itu adalah harapan yang memberi kami kedamaian, memberi sukacita, bahkan saat menghadapi kematian. Tony melanjutkan, dalam iman Kristen kami percaya bahwa surga bukanlah hasil dari usaha atau pencapaian kami sendiri. Tidak peduli seberapa baik kita hidup, itu tidak cukup untuk mendapatkan surga. Surga adalah anugerah, yaitu hadiah kebaikan Allah Bapa yang diberikan kepada kami melalui pengorbanan Yesus Kristus. Oleh karena itu, kami menerima surga bukan karena jasa kami, tetapi karena kasih karunia dan belas kasihan Allah. Han bertanya, apakah Anda, Tony, pernah merasa iri terhadap lansia lain yang masih sehat dan masih dapat bepergian untuk wisata ke luar negeri? Apakah Anda tidak mengomel atau menggerutu untuk penyakit Anda? Apakah Anda tidak protes kepada Tuhan karena diberi penyakit yang membawa kematian? Tony menjawab secara jujur, bagian manusia lama saya cenderung untuk mengomel, menggerutu, bahkan juga protes terhadap keadaan saya. Tony meneruskan, bagian manusia lama saya cenderung untuk berpikir dan mengomel serta berkata-kata negatif seperti itu. Tetapi firman Tuhan dan Roh Kudus senantiasa mengingatkan bahwa saya telah menjadi manusia baru, di mana manusia lama telah disalibkan bersama Kristus, mati dikuburkan bersama Kristus, dan dibangkitkan bersama Kristus sebagai manusia baru. Sebagai manusia baru, saya diajak untuk mempraktekkan 1 Tesalonika 5 ayat 16.
bersukacitalah senantiasa. Bersukacita karena saya telah mempunyai Yesus. Sakit, penyakit, dan kematian tidak bisa memisahkan saya dari Yesus. Untuk melawan mengomel dan menggerutu, saya diajar untuk mempraktekkan ucapan syukur. Dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam mengucap syukur, saya dimampukan untuk melihat berkat-berkat kebaikan yang sudah saya terima dari Tuhan, dan masih banyak lagi berkat-berkat di masa depan yang akan saya terima. Dalam masa sulit ini pun saya mengucap syukur. Mengucap syukur karena Tuhan tidak meninggalkan. Tuhan menjadi sumber kekuatan untuk menjalani hari ini dengan segala kesulitan dan kesusahannya. Percakapan harus diakhiri karena acara makan malam bersama memanggil semua penghuni rumah hospice tadi. Tema renungan kita kali ini berbunyi, salib bertemu dengan Enso. Menggambarkan pertemuan antara dua simbol yang berbeda namun memiliki makna mendalam dalam konteks spiritual dan filosofis. Salib adalah simbol utama dalam agama Kristen, melambangkan pengorbanan, keselamatan, dan kasih Tuhan melalui penyaliban Yesus Kristus. Enso di sisi lain adalah simbol dari tradisi Zen Buddhisme, berupa lingkaran yang digambar dalam satu sapuan kuas yang tidak terputus. Enso melambangkan pencerahan, kekosongan, kekuatan, dan siklus kehidupan. Gambaran yang sederhana namun mendalam seringkali mengajak pada refleksi tentang ketidaksempurnaan, ketidakberwujudan, dan kesatuan dalam alam semesta. Pertemuan kedua simbol tadi dipresentasikan dalam percakapan imajiner antara Tony yang Kristen dan Han yang Zen Buddhism. Walaupun pertemuan tadi tidak menghasilkan pertobatan, tetapi tindakan Tony dapat memberikan inspirasi dan dorongan untuk kita orang Kristen berbagi iman kita dalam perjumpaan dengan sesama kita. Tujuan utama berbagi iman, berbagi kisah Tuhan Yesus Kristus, kabar cerita Tuhan Yesus, bukan untuk memenangkan jiwa, karena itu tugas Roh Kudus. Tugas kita adalah membagikan iman Kristiani kita. Soal hasil kita serahkan kepada Roh Kudus. Mari kita lanjutkan hari-hari kita, baik sehat ataupun sakit, untuk terus menjadi saksi Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih untuk iman dan pengertian yang Kau berikan. Hidup di dunia yang berdosa dan penuh penderitaan, sedang dalam perjalanan menuju surga karena jasa pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Bila kami dapat menjadi saksi-saksi berita pengharapan ini. Ya Bapa, dalam kesempatan ini hamba berdoa untuk saudara-saudara pendengar yang sedang sakit atau dalam pencobaan. Berilah belas kasihan-Mu dan memberi kesembuhan kepada yang sakit dan kemenangan bagi yang dalam pencobaan. Allah Bapa yang baik, berilah kami kekuatan dan ketabahan melewati perjalanan gurun dunia ini sampai tiba di surga mulia. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.